Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Nita Ayu Lestari sebagai pemateri pertama, Lutfi Nurul Aini sebagai pemateri kedua, dan Yuhelda Ika Indriani sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sholat Jumat, sholat berjamaah, dan sholat bagi orang yang sakit. Pertama, saya Nita Ayu Lestari dengan NPM 19 11 10 0359 sebagai pemateri 1 akan menjelaskan sedikit materi tentang sholat Jumat. Materi pertama ialah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat sesudah khutbah yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa, yang dilaksanakan harus dengan berjamaah bersama sejumlah kaum muslim di suatu tempat. Sehingga seseorang biasanya melakukan sholat Jumat di masjid dan ia tidak perlu lagi melakukan sholat zuhur. Adapun hukum sholat Jumat ialah fardu ain atau wajib ain. Artinya, sholat Jumat wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, berakal sehat, orang merdeka, dan tetap dalam negeri tertentu. Maka dari itu, untuk wanita atau perempuan tidak wajib hukumnya untuk sholat Jumat. Sama seperti sholat lainnya, sholat Jumat memiliki beberapa syarat-syarat. Di antaranya, syarat sholat Jumat ialah pertama, Islam, di mana bagi orang kafir tidak wajib berjumat. Kedua, harus laki-laki, sehingga bagi perempuan atau wanita tidak diwajibkan. Ketiga, harus sudah balik atau dewasa. Maka dari itu, untuk anak-anak hukumnya belum wajib. Keempat, harus berakal. Jadi, bagi orang gila tidak wajib untuk sholat Jumat. Kelima, harus sehat. Sholat Jumat tidak wajib bagi orang sakit atau sedang berhalangan berjumat. Keenam, merdeka, bukan hamba sanaya. Yang terakhir, mukim, diam atau tinggal dalam negeri, bukan orang musyafir. Nah, selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i, syarat sahnya sholat Jumat, syarat sahnya mendirikan sholat Jumat ialah yang pertama, hendaklah dikerjakan dalam negeri yang telah dijadikan tempat-tempat, baik di kota maupun di pedesaan. Kedua, dilakukan dengan berjamaah, yaitu bersama-sama. Ketiga, jumlah makmum yang sholat Jumat minimal 40 orang dari penduduk setempat yang telah wajib Jumat. Keempat, dua rakaat sholat Jumat dan 2 khutbah harus masih masuk pada waktu zuhur. Kelima, harus didahului dengan 2 khutbah. Selanjutnya, adapun sunnah-sunnah yang bersangkutan dengan sholat Jumat ialah pertama, mandi bagi orang yang akan pergi berjumat. Kedua, memakai pakaian yang bagus dan diusahakan untuk berwarna putih. Ketiga, memakai wangi-wangian. Keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut agar terlihat rapi. Kelima, pergi lebih awal dengan berjalan kaki. Keenam, membaca Al-Quran atau berzikir sebelum khotbah dimulai, bukan malah mengobrol atau bermain handphone. Ketujuh, yang terakhir, memperbanyak doa dan membaca sholawat Nabi SAW, karena hari Jumat merupakan hari yang baik untuk kita mengerjakan hal-hal yang baik. Kemudian ada rukun 2 khutbah Jumat, diantaranya ialah mengucap pujian seperti Alhamdulillah kepada Allah. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah SAW.
Ketiga, mengucapkan kalimat syahadat, tauhid, dan syahadat Rasul. Keempat, berwasiat dengan takwa. Dan terakhir, membaca. Nah, dua khutbah juga memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat dua khutbah ialah hendaklah khutbah dimulai sesudah matahari tergelincir. Khutbah dilakukan dengan berdiri. Khatib harus duduk di antara dua khutbah, artinya berhenti sebentar. Khatib harus bersuara keras sehingga terdengar oleh para jamaah. Khatib hendaklah suci dari najis dan hadas. Khatib juga hendaknya menutup aurat. Terakhir, berturut-turut, baik rukunnya atau jarak keduanya maupun antara keduanya dengan sholatnya. Kemudian, khatib juga memiliki sunah-sunah seperti khutbah dilakukan di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Kedua, kalimat-kalimat yang diucapkan harus jelas sehingga nantinya akan mudah diterima oleh para pendengar. Ketiga, khatib hendaknya jangan tetap menghadap kepada orang banyak. Keempat, membaca surat Al-Ikhlas waktu duduk antara dua khutbah. Kelima, para jamaah harus memperhatikan isi khutbah dan tidak boleh berisik. Keenam, menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan pujian-pujian, sholawat, dan berwasiat takwa. Ketujuh, kemudian khatib hendaknya memberi salam. Dan yang terakhir, khatib hendaknya duduk di atas mimbar sesudah memberi salam dan sesudah duduk. Kemudian azan mulai dikumandangkan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari materi sholat Jumat. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Lutfi Nurul Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurul Aini, NPM 1911100331, akan menjelaskan tentang sholat jamaah. Yang pertama, pengertian sholat jamaah. Sholat adalah salah satu dari rukun-rukun agama yang paling penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya selainnya dari makhluk-makhluk ciptaannya. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Paling sedikit dilakukan dengan 2 orang, yang satunya menjadi imam dan yang satunya menjadi makmum. Sholat jamaah boleh dilakukan di rumah bersama anak dan istri, tapi lebih diutamakan mengerjakan sholat di masjid atau musola. Pahala sholat jamaah lebih banyak dari pahala sholat sendirian, yaitu sebanyak 27 kali. Yang kedua, ada hukum sholat berjamaah. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain, tetapi ada ulama yang lainnya mengatakan bahwa hukumnya fardu kifayah, dan ada juga yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, yang hukum yang terakhir ini yang paling banyak dan yang paling kuat. Tetapi menurut Imam Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang tidak berhalangan untuk melaksanakan kewajibannya dan yang menetap di rumah. Kemudian menurut Imam Hanafi dan Maliki, hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekankan kepada laki-laki dewasa yang mampu melaksanakannya tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak wajib bagi wanita, anak-anak, lansia, orang gila, terus hamba sahaya, orang sakit atau cacat pada tangannya atau kakinya yang bisa memberatkan dalam dia melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, jumlah orang dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat sah dilakukan ketika sholat seorang diri dan bersama imam. Walaupun salah satu dari makmum tersebut terdiri dari anak kecil atau wanita. Tetapi menurut golongan Maliki belum tercapai berjamaahnya jika terdiri dari anak kecil dan imam.
Menurut Imam Syafi'i dan Hanafiyah, jumlah orang dalam sholat berjamaah itu paling sedikitnya 2 orang, yang mana satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Lalu yang kedua, menurut Imam Maliki dan Hambaliyah, hukumnya tidak sah walaupun anak kecil itu mumayyiz. Tapi jika anak kecil itu bukan mumayyiz, maka boleh hukumnya dalam sholat sunnah, tetapi dalam sholat fardu tidak diperbolehkan atau tidak sah. Yang keempat, posisi imam dan makmum sholat berjamaah. Dalam posisi ini, apabila ada seorang laki-laki dan anak kecil yang bersama imam, maka disunahkan makmum tersebut berada di samping kanan imam dan agak ke belakang sedikit dari imam. Lalu makruh hukumnya apabila posisi tersebut berada di sebelah kiri atau sejajar dengan imam atau di belakang imam. Apabila ada 2 orang laki-laki dan anak kecil, maka posisi mereka berada di belakang imam. Kemudian apabila ada makmumnya seorang laki-laki atau perempuan dan seorang perempuan, maka laki-laki tersebut berada di samping kanan imam dan perempuan tersebut berada di belakang laki-laki tersebut. Dalam hal ini, anak-anak dan laki-laki bernilai sama. Yang kelima, hikmah sholat berjamaah. Yang harus kita ambil dari hikmah sholat berjamaah antara lain dapat mempererat tali persaudaraan dan dapat mempertebal persatuan dan kesatuan. Dalam sholat berjamaah ini tidak dikenal dari pangkat, derajat, kedudukan, harta, dan lain-lainnya. Yang keenam, ada bimbingan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dipimpin oleh seorang imam yang berada di depan dan makmum yang berada di belakang. Makmum boleh terdiri 1 orang, 2 orang, atau bahkan lebih yang jumlahnya tidak dibatasi. Makmum harus mengikuti gerakan imam, artinya makmum tidak boleh mendahului dan harus tunduk pada imam sholat. Misalnya, imam bertakbiratul ihram, ya makmum juga takbiratul ihram setelah imam. Begitupun juga dengan gerakan-gerakan lainnya seperti ruku, sujud, dan lain-lain. Makmum harus berada di belakang imam, yaitu yang berada di belakang kanan imam apabila makmum tersebut terdiri dari 1 orang. Namun apabila makmum tersebut terdiri dari 2 orang, maka bisa diletakkan di belakang kanan dan bisa diletakkan di belakang kiri. Apabila makmum terdiri dari 3 orang atau banyak, maka harus diatur sedemikian rupa sehingga makmum berada di belakang imam berbaris rapi, bersaf-saf seperti gigi sisir. Apabila makmum itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka saf-safnya harus diatur. Yang pertama, saf laki-laki berada di paling depan. Yang kedua, kemudian disusul oleh anak laki-laki, dan yang saf terakhir itu perempuan. Jadi perempuan itu berada di saf yang paling akhir. Laki-laki tidak boleh menjadi makmumnya imam wanita, tetapi wanita boleh menjadi makmumnya laki-laki. Imam wanita hanya boleh diikuti oleh makmum wanita, yang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, janganlah perempuan-perempuan itu mengimami laki-laki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketujuh, bacaan nyaring dan pelan. Bacaan sholat itu boleh diucapkan secara nyaring dan pelan. Bacaan yang diucapkan secara nyaring yaitu ada pada sholat maghrib, isya, subuh, dan Jumat. Keempat, sholat wajib itu diucapkan dengan suara nyaring ketika berada di rakaat pertama dan kedua. Dan yang dibaca nyaring itu ya adalah surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, serta disunahkan seperti imam membaca Allahu Akbar dan Sami Allahu liman hamidah itu dibaca nyaring supaya didengar oleh para makmumnya. 8. Yang dapat dijadikan imam. Yang pertama,
laki-laki makmum kepada laki-laki, yang kedua, perempuan makmum kepada laki-laki, yang ketiga, perempuan makmum kepada perempuan, dan yang keempat, perempuan makmum kepada banci. 9. Yang tidak boleh dijadikan imam. Yang pertama, laki-laki makmum kepada banci, yang kedua, laki-laki makmum kepada perempuan, yang ketiga, banci makmum kepada banci, yang keempat, banci makmum kepada perempuan, dan yang kelima, orang yang dapat membaca Al-Quran makmum kepada orang yang tidak dapat membaca Al-Quran. 10. Syarat-syarat sholat jamaah. Yang pertama, berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui apa yang dikerjakan imam. Yang ketiga, jangan ada dinding yang menghalangi imam dan makmum kecuali makmum perempuan. Hendaknya didindingi dengan kain. Dan sebagian atau salah satu dari makmum perempuan tersebut mengetahui gerak-gerik imam atau makmum yang dapat diikuti. Yang keempat, jangan mendahului imam dalam takbir atau memperlambat, jangan di muka imam. Dan yang terakhir, sholat makmum sama dengan sholat imam, misalnya sama-sama dalam sholat zuhur, dalam sholat asar, sholat jamak, sholat qashar, dan lain-lain. 11. Makmum yang terlambat datang atau masbuk. Masbuk yaitu orang yang terlambat datang dan tidak mengikuti imam. Ia tidak sempat membaca imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku secara sempurna bersama imam, maka orang yang masbuk tersebut telah mendapatkan 1 rakaat. Kemudian hendaklah menambah kekurangan rakaat tersebut jika belum cukup setelah imam memberi salam. Kemudian jika makmum mendapatkan imam sedang tasyahud atau tahiyat akhir, kemudian ia tasyahud, maka tasyahud yang dikerjakan makmum tersebut bukan termasuk ke dalam bilangan rakaat, dan ia harus menyempurnakan sholat tersebut setelah imam membaca salam. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Yuhelda Ika Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuhelda Ika Indriani, NPM 1911100233. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu sholat bagi orang yang sakit. Sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan. Ketika kita sakit pun, kita wajib mendirikan sholat. Orang sakit, mau bagaimanapun sakitnya, masih dikenai beban sholat, karena sholat adalah fardu ain, atau kewajiban tiap-tiap pribadi muslim atau muslimah yang sudah mencapai umur. Agama Islam telah memberikan keringanan kepada umatnya yang tidak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri, bisa dilakukan dengan duduk. Apabila dengan duduk tidak bisa, maka bisa dilakukan dengan berbaring, dan apabila berbaring tidak bisa, maka bisa dilakukan dengan terlentang. Bahkan kalau terlentang tidak bisa, maka bisa dilakukan dengan isyarat. Adapun pengertian cara sholat dengan duduk. Orang sakit yang mampu berdiri, namun tidak mampu untuk sujud atau ruku, dia tetap wajib berdiri. Dia harus sholat dengan berdiri dan melakukan ruku dengan menundukkan badannya. Dan bila dia tidak mampu membungkukkan punggungnya sama sekali, maka cukup dengan menundukkan lehernya, kemudian duduk, lalu menundukkan badannya untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sedekat mungkin. Dan orang sakit yang khawatir akan bertambah parah sakitnya atau akan memperlambat kesembuhannya atau sangat susah berdiri, diperbolehkan sholat dengan duduk. Kesulitan atau masyakoh memperbolehkan seseorang mengerjakan sholat dengan duduk. Apabila seseorang merasa susah mengerjakan sholat berdiri, maka ia boleh mengerjakan sholat dengan duduk. Duduk bersila secara umum lebih mudah dan lebih tumaninah atau tenang daripada duduk iftirashi. Apabila ruku, maka lakukanlah dengan bersila, dengan membungkukkan punggung dan meletakkan tangan di lutut. Karena ruku dilakukan dengan berdiri. Saya akan menjelaskan tata cara sholat. Yang pertama, duduk seperti duduk pada tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud atau bersila.
Lalu, berniat, bertakbir, serta meletakkan kedua tangan di atas pusat di bawah dada. Sesudah itu, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, surat pendek. Yang kedua, sesudah itu ruku, yaitu menundukkan kepala sampai setentang dahi dengan tempat sujud dan membaca tasbih ruku, sebagaimana sholat biasa atau dengan berdiri. Yang ketiga, sesudah itu iktidal, yaitu kembali seperti semula dan lepaskanlah dua tangan, serta bacalah tasbih iktidal. Dan yang keempat, sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa, serta bacalah tasbihnya. Kemudian, duduklah kembali menyempurnakan rokaat yang kedua. Sebagaimana tadi, rokaat yang pertama, demikianlah seterusnya hingga salam. Selanjutnya, adapun cara sholat dengan berbaring. Orang yang sakit, yang tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri atau duduk, bisa dilakukan dengan cara berbaring. Boleh miring ke kanan, boleh miring ke kiri, dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat. Melakukan ruku dan sujud dengan isyarat merendahkan kepala ke arah dada. Ketentuannya, sujud lebih rendah daripada ruku. Apabila tidak mampu menggerakkan kepalanya, maka para ulama berbeda pendapat dalam 3 pendapat. Melakukan dengan mata, sehingga apabila ruku, maka ia memejamkan matanya sedikit dan mengucapkan kata Sami Allahu liman hamidah. Lalu, membuka matanya. Apabila sujud, maka memejamkan matanya lebih dalam. Gugur kewajiban sholatnya. Ini adalah pendapat yang dirajihkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Ibnu Utsaimin rahimahullah merajihkan pendapat kedua dengan menyatakan yang rajah dari ketiga pendapat tersebut adalah gugurnya perbuatan saja, karena ini saja tidak mampu dilakukan, sedangkan perkataan tetap tidak gugur karena ia mampu melakukannya. Hendaklah di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke utara dan selatan, artinya kepala sebelah utara dan kaki sebelah selatan, dengan telinga ditindih oleh kepala sambil menghadapkan muka, dada, perut, dan kaki ke arah kiblat, lalu berniat dan bertakbir seperti biasa. Adapun cara ruku dan sujud adalah dengan menggunakan isyarat kepala atau dengan pelupuk mata. Jika ruku dan sujud dengan menggunakan kepala dan pelupuk mata, maka kerjakanlah dengan hati selama akal kita masih waras. Adapun caranya hingga memberikan salam. Yang pertama, salat dengan berbaring, muka, dada, perut, dan kaki dihadapkan ke kiblat. Pada iktidal sujud dan sebagainya dilakukan dengan isyarat kepala dan kelopak mata. Yang kedua, salat dengan terlentang. Kedua kaki diluruskan ke kiblat, kepala diganjal dengan bantal agar muka dapat menghadap kiblat. Dan selanjutnya, pengertian cara salat dengan terlentang. Orang sakit tidak mampu berbaring, boleh melakukan salat dengan terlentang dan menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Karena hal ini lebih dekat kepada cara berdiri. Misalnya, bila kiblatnya ke arah barat, maka letak kepalanya di sebelah timur dan kakinya di arah barat. Apabila tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada yang mengarahkan atau membantu mengarahkannya, maka hendaklah ia sholat sesuai dengan keadaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.